Mas Deden, assalamualaikum Mas. Tadi saya Hanya ada di sini, di Newbie, Numeria Bicara. Numeria Bicara. tadi Mas tentang pertanian Indonesia. Mas, saya pengen dengar juga. Hanya ada di sini, di Newbie, Numeria Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama kali podcast ini bersama teman-teman akan mendapatkan inspirasi yang terbaik buat teman-teman. Kalau selama ini podcast ya ngomongin masalah politik, ngomongin masalah artis, hari ini kita bukan. Kita akan lebih ngomongin tentang bagaimana Indonesia ke depan, terutama dalam masalah lingkungan, kebersihan, dan masalah pertanian di Indonesia. Alhamdulillah sudah ada bersama saya beberapa senior, beberapa expert yang akan ngobrolin tentang pertanian, tentang agraria yang ada di Indonesia. Saya pernah dengar atau pernah lihat gitu, pertanian di Indonesia ini boleh dibilang sudah kalah dibandingkan negara lain. Kalau kita ke Thailand itu, kalau kita lihat buah-buahan itu sangat segar, sangat enak dilihat dan hasilnya bagus. Nah di Indonesia ini ada sebagian bagus, ada yang sebagian tidak. Pasti ada sesuatu. Dan alhamdulillah di sini saya sudah bersama Mas Deden Lesmana yang tentu kita akan dengar ilmunya bagaimana ke depan Indonesia atau kita bisa membuat pertanian di Indonesia menjadi jaya lagi. Mas Deden, Ya. Assalamualaikum Mas. Tadi saya udah buka tuh Mas. Ya. Mudah-mudahan sih ada yang bisa dibenerin kalimatnya tentang pertanian Indonesia Mas. Saya pengen dengar juga mimpinya atau visi misinya Mas Deden ini terhadap pertanian di Nusantara kita Mas. Baik, terima kasih Bang Oke. Jadi perkenalkan saya Deden dari Cirebon. Pada kesempatan pertama tayang podcast ini, memang harapan saya ke depan ini membawa sesuatu yang baik untuk bangsa Indonesia. Jadi titik beratnya adalah bagaimana menjaga lingkungan kita itu agar tetap terjaga ekosistemnya melalui pemanfaatan sampah atau limbah menjadikan produk-produk di pertanian. Kenapa saya menyampaikan poin tadi tentang sampah dan limbah dan pertanian? Karena negara kita ini ada dua darurat. Pertama adalah darurat sampah, kedua darurat pangan. Darurat sampah ini selalu parameternya adalah bagaimana penanggulangan sampah berbasisnya anggaran. Anggarannya kan bludak ya, bermiliar-miliar tapi nggak pernah selesai permasalahannya. Yang kedua darurat pangan selalu bermasalah kepada budidaya dan pupuk. Jadi bahasanya kalau nggak ada pupuk nggak nanam besar. Nah akan kita bahas pertama dalam masalah sampah dulu. Oke, sampah di lingkungan kita tentu pasti ada. Pasti. Ya, Bang Oke. Yang jadi masalah adalah bagaimana cara menyulap sampah itu menjadi rupiah gitu. Contoh halnya seperti daun-daunan yang ada di sekitar kita. Ya, daun-daun yang ada di sekitar kita terlihat jelas. Itu kan tiap hari disapu, tiap hari dibersihkan, terus langsung dibuang gitu aja kan. Padahal kalau kita manfaatkan dengan baik, itu adalah sumber nutrisi bagi tanaman. Jadi ya seperti yang pernah tadi saya sampaikan, bagaimana cara mencetak sampah menjadi rupiah. Sebetulnya rupiah itu ada di sekitar kita gitu. Nah, cuma kadang-kadang kita suka lupa, bahkan berpikiran terlalu panjang. Mencari rupiah itu harus keluar negeri, keluar pulau gitu kan, atau bermigrasi dari kota lain ke kota lain gitu kan. Jadi ada itu istilah kabur dari Indonesia. Iya, kabur dari Indonesia. Jadi gini ya, karena bumi kita kan sudah dirancang oleh Allah luar biasa ya. Artinya ketika daun jatuh itu kan memang atas perintah Allah ya.
daun jatuh, dan daun jatuh pun itu kan dihitung Pak. Dihitung itu artinya keberkahannya gitu kan, kemuliaannya. Kenapa daun jatuh itu justru orang kita dibuang lagi gitu? Padahal kita pungut, kita busukkan, kita proses dekomposisi ya, dengan alat-alat semacam komposter gitu ya. Dia menghasilkan pupuk organik yang terbaik. Jadi sebetulnya ya kalau dilihat tiap hari daun jatuh kan banyak ya Pak. Malah maaf, petugas kebersihan diambil dan dibuang gitu. Gitu aja memang. Iya. Padahal kalau kita kumpulkan, busukan di satu tempat atau penanganannya di RT, di RW gitu, dia akan lebih bermanfaat. Katakanlah gini ya, kalau dalam satu penanganan kita membutuhkan budget nilainya 1 juta gitu kan, Ya. untuk satu tanaman selama setahun. Mungkin dengan metode ini kita hanya butuh cuma 100.000 per tahun. Jadi rentannya jauh sekali. Dibusukkan itu dengan metode seperti apa, Pak? Mungkin saya juga baru into nih. Iya. Ini. Ya. Ya, jadi dalam ini kan punya proses namanya makrokosmos. Jadi mengatur sistemnya dengan sistemnya sendiri. Jadi kayak daun jatuh itu kan tidak diperintah. Iya, benar. Memang jatuh. Kemudian membusuk sendiri kan. Iya. Nah, proses pembusukan itu biasanya ada mikrob, ada bakterinya, ada mikrobanya yang ada di tanah. Cuma kalau kita rekayasa, memang harus ada bakteri pengurainya gitu. Nah, sementara ini kalau untuk proses dekomposisi yang paling bagus adalah bakteri pengurainya. Yang pertama adalah kotoran sapi. Iya, kotoran sapi. Kemudian buah-buahan, sari-sari buah ya. Jadi buah yang kita ekstrak, kemudian kita kasih madu. Dan itu cairannya kita fermentasi selama 7 hari. Kemudian kita tembakkan kepada daun yang busuk yang sudah disimpan dalam tong, dalam karung fermentasi gitu ya. Karung fermentasi. Biasanya 30 hari panen. Nah, yang hebatnya, daun-daun yang telah busuk ini 30 hari panen, itu per kilo itu bisa dihargai 1.000. Kebayang kan Pak? Kalau kita Tadi itu ya. Iya, 1.000. Karena memang bisa mengalahkan pupuk, ya maaf ya, pupuk kimia yang hasil rekayasa teman-teman industri gitu. Ini kan di dalam pupuk ini kan hidup namanya makhluk ya, mikroorganisme gitu kan. Dia akan bisa mengubah apapun, bisa kekurangan kalsium dia kurangkan kalsium, kekurangan nitrogen dia kurangkan nitrogennya gitu. Atas kehendak apa? Atas kehendak kebutuhan tanaman yang dibutuhkan. Sedangkan kalau yang sudah misalnya kurang fosfor gitu kan, dikasih fosfor kurang. Tapi kalau pupuk yang basisnya ada mikroba, dia akan memberikan dengan sendirinya. Padahal kok gitu cara berpikirnya? Lah, lihat aja di hutan. Emang ada yang diperintah Pak? Nggak ada. Pak, bilang fosfor. Nanti satu hutan itu dikasih fosfor gitu kan? Nggak ada kan? Karena dia nggak berubah seperti itu. Dari daun jatuh itu Pak, dimakan oleh bakteri. Bakterinya jadi membusuk kan? Daunnya membusuk. Ya, kemudian jadi cacing gitu. Nah, akhirnya seperti itu. Jadi metodenya saya namakan metode purba. Metode purba. Nah, Mas Deden, perbedaannya Mas, metode yang metode purba tadi dengan metode yang sekarang nih menggunakan kimia terhadap hasil. Gitu. Ya, baik. Dijelaskan di An-Nahl 69 itu tentang madu ya, yang salah satu bahan dasar tadi. Kemudian Araf 58 tentang tanah yang sehat adalah tanah yang baik. Ya. Gitu ya. Dan begitu juga sebaliknya, tanah yang buruk adalah tanah yang tidak baik gitu kan. Kalau berhubungan. Jadi ketika kita mau melakukan proses budidaya bertani nih, tanam padi nih Pak, kita harus tahu yang makannya siapa gitu loh. Kalau yang makannya bukan orang, ya kita tanam dengan pupuk kimia saja nggak apa-apa. Karena kenapa? Yang makannya bukan orang, bukan manusia. Tapi kalau yang makan manusia, ya gunakan pupuk itu dengan baik. Yang didasarkan tadi surat Al-Araf 58. Jadi ketika nanamnya pupuknya berlebih, Pak, maka residu kimia yang dari tanaman padi itu akan berpindah kepada manusia. Nah, ketika berpindah kepada manusia, maka siap-siap manusia itu mengalami penyakit-penyakit yang degeneratif. Pertama adalah asam lambung, itu udah pasti. Yang kedua yang lagi tren sekarang diabetes sih kan. Diabetes. Kalau kalangan metropolis ini, di kota-kota besar itu sudah mulai banyak autoimun. Jadi perpindahan residu itu, nah, yang terbaik adalah menggunakan metode kuno atau metode sehat, metode purba. Purba tadi ya. Ya, artinya Pak, mengurangi konsentrasi atau presentasi pupuk kimia.
kita gunakan pupuk kimia boleh, tapi kan ada ambang batas. Ya. Misalnya nanam padi 1 hektar itu 1 kintal. Ya. Nah yang terjadi setelah saya melakukan survei dari beberapa tempat, itu petani kita rata-rata di atas 4 kintal Pak, dalam 1 hektar. Karena kenapa? Karena memang mereka mempercayai ketika pupuknya bagus, pupuknya banyak, hasilnya akan banyak. Iya. Padahal dalam prakteknya tidak begitu. Yang terbaik Gimana adalah, tuh, Mas? iya, yang terbaiknya adalah bagaimana tanah itu hidup. Jadi pembenahan tanah. Jadi kita harus membuat tanah itu tidak banyak konsentrasi pupuk kimianya. Sebagai contoh seperti ini, Pak. Saya dan kelompok-kelompok tani yang ada di Cirebon, di Gresik ya, penanam padi. Biasanya mereka menggunakan pupuk kimia dalam 1 bau. 1 bau itu 7.000 meter persegi ya. Itu sekitar 4 kintal, Pak. Dengan metode ini pupuknya cuma 1 kintal. Hasilnya sama. Artinya apa? Kita sudah melakukan efisiensi. Gitu. Efisiensi dan Iya, ekonomi. ekonomis gitu. Itunya dulu dikejar gitu. Nah, Iya. tahun berikutnya, periode berikutnya, masa tanam kedua, kita panennya naik. Yang tadinya 7 ton jadi 8 ton. Mereka malah turun. Yang pupuk kimia. Yang pakai pupuk kimia. Iya, yang saya katakan tadi, jadi tanahnya itu memang sudah, nutrisinya sudah habis. Gitu. Justru metode purba yang bisa Iya. meningkatkan. Iya. Dan Kualitas. untuk kualitas padi dan lain-lainnya, beras, itu kita boleh dibilang lebih berat, Pak. Lebih berat, jumlah butirannya lebih banyak, kemudian untuk rasa juga jauh. Otomatis petani juga kalau lebih berat kan lebih untung ya Pak, karena apa? Karena timbangannya pasti. Iya. Begitu Bang Oke ya. Jadi Iya. metode purba ini bisa meningkatkan kualitas, kapasitas Pak ya, Ya. dan ekonomis. Cakep banget gitu kan, apa yang tadi dipaparkan oleh Mas Deden. Semoga sih kita bisa belajar banyak nih, terutama teman-teman yang memang concern di bidang ini. Nah, Mas Deden, Iya. bagaimana sih ini kita menerapkan ini ke ya terutama di wilayah RT, RW. Nah, ini perlu diinformasikan bahwa ini adalah punya nilai yang bukan hanya mempercantik lahan yang ada di mereka walaupun kecil, tapi juga bisa bermanfaat gitu kan. Gimana Mas? Wah ini menarik nih. Kalau gerakan pangan sebetulnya saya setujunya dari RT, RT, RW, kelompok, Ya. kemudian entitas, ada beberapa perusahaan gitu ya. Kalau kita mengkampanyekan general ini banyak nggak jadinya malah, banyak nggak jadinya, kemudian biaya habis keluar banyak, dan tanamannya juga kadang-kadang nggak panen. Nggak banyak. Jadi sebetulnya Numeria ini yang diprakarsai oleh kami ini Iya. adalah melakukan gerakan di tingkat RW gitu. Dari grassroots. Iya, dengan tujuannya adalah membuat klaster pangan, ya klaster pangan yang basisnya itu pakai sampah, keren nggak? Iya kan. Udah pakai sampah, ngasilin pangan gitu kan. Nah pangannya bebas, mau sayur-sayuran, mau buah-buahan. Bahkan kalau seandainya sampai lahannya bisa digunakan untuk nanam padi boleh. Karena selama ini kan nanam padi identiknya di sawah gitu. Identiknya kan. Di sawah. Ternyata nanam padi tidak di sawah juga bisa gitu. Makanya nanti kalau pengen tahu caranya silahkan bergabung bersama Numeria. Ya. Nanti kita akan coba beberapa demo tanaman padi tidak di sawah itu di tempat Brigif Farinir. Ya saya juga kebetulan ada Pak Marsudi ngomongin tadi masalah pemanfaatan lahan gitu kan. Nah di banyak mungkin di instansi maupun di markas-markas besar TNI gitu kan, banyak lahan-lahan yang boleh dibilang bisa dimanfaatkan gitu kan. Nah kebetulan kemarin waktu di Jakarta pada saat ada edukasi. Nah Pak Marsudi juga sama saya sama Mas Sultan ngobrol-ngobrol masalah pemanfaatan lahan. Nah mungkin Pak Marsudi bisa cerita dari pemanfaatan lahan yang seperti apa sih yang masih bisa kita garap, kita manfaatin, terutama dari kegiatan yang Numeria ini coba lakukan dari grassroots tadi, Pak Marsudi. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertama, izin perkenalkan nama saya Sertu Marinir Marsudi, Satuan Kerja dari Kima Unit 6 Brigif 1 Marinir Cilandak. Pada kesempatan hari ini saya
sangat luar biasa. Diberikan kesempatan tim kami juga oleh Kang Deden untuk bisa menghadiri podcast yang mana memang dalam perbincangan ini sangat menarik sekali dan menjadi tantangan kami ini. Karena baru kali ini kita ditantang untuk berada dalam momen podcast ini. Pertama mungkin perlu kami sampaikan terkait emang ini kalau ada marinir datang di podcast ini untuk apa? Untuk perang atau untuk apa ini kan? Nah, perlu kami sampaikan bahwasanya memang tugas pokok TNI adalah melaksanakan perang. Nah, di luar tugas pokok TNI melaksanakan perang ternyata ada tugas pokok juga di luar perang. Ada tugas utama juga di luar perang. Selain perang. Dan salah satu poin tugas pokok selain perang itu adalah memelopori usaha-usaha kerakyatan, membantu kesulitan-kesulitan masyarakat. Dan itu kami temukan formula itu ada di edukasi kemarin waktu Kang Deden memberikan edukasi sekolah alam itu. Dan ada yang lebih menarik juga, ada metode yang barangkali juga menjadi nafas setiap kami melaksanakan perang. Nah, ini nanti akan kami tanyakan ini kepada Kang Deden. Silakan ini, aja, betul. sebenarnya Pak Marudi, Nah, kalau tadi, ada langsung mau dipertanyakan sesuatu yang kira-kira nyangkut nanti ke pekerjaan atau cita-citanya TNI AL gitu sama Kang Deden, langsung aja ditanyakan. Iya Bang Oke, tadi sudah dipaparkan sangat jelas ya terkait metode purba tadi, karena dalam benak saya juga apa sih purba apa zaman kalau digambar itu kan gigi ya, pakai gigi. Ya kita bayangkan kan, wah cangkulnya pakai cangkul gigi. Nah, ternyata setelah dipaparkan metodenya cukup jelas ya, ini bakteri purba tadi yang sudah disampaikan. Nah ini yang kita ingin mendengarkan juga terkait nanti masalah metode survival ini. Survival. Kalau survival di militer, khususnya di TNI Angkatan Laut itu, khususnya Korps Marinir, sudah menjadi darah daging itu setiap prajurit untuk menjadi survival. Kemudian tadi yang tidak kalah menarik juga, ada alasan tersendiri ya, kita termotivasi karena kita hidup juga di lingkungan tadi yang disampaikan Kang Deden, kita berada di sebuah komplek lingkungan yang mana memang sampah ini menjadi permasalahan cukup berat. Saya pikir di permasalahan sampahnya di RT RW aja, ternyata juga di markas besar. Betul, karena kalau di lingkungan militer juga kalau udah sampah menumpuk, ya kita kan dimarahin itu. Selalu di ini sampah. Masalah apalagi yang di lingkungan perumahan komplek yang tempat kita tinggal juga kan sampai dengan saat ini menjadi cukup jadi problema juga Bang Oke. Mungkin kita perlu juga dapat advice dari Mas Deden nih, Mas Deden. Ya kan itu kan masuk juga nih, ada keluarga dari prajurit yang memang dalam satu komplek itu banyak juga Pak ya. Banyak gitu banyak kan, dan itu juga tinggal ya di komplek-komplek menemukan permasalahan tentang sampah. Mungkin ada advice. Boleh Kang Deden mungkin masalah tadi metode survival tadi Bang. Jadi metode survival ini memang saya sempat dulu baca di buku ya, buku literatur yang mengatakan bahwa kita itu bisa hidup dengan badan kita sendiri gitu kan. Cuma kadang-kadang sekarang ini kan di masa modern sekarang ini kita kadang-kadang nggak yakin dengan badan kita sendiri Pak ya. Selalu bergantung kepada sistem, selalu bergantung pada teknologi. Gitu. Yang pertama kan saya jawab tentang survival Pak. Contoh gini, dalam pengembangan industri kesehatan dan pertanian selalu tidak boleh menggunakan bakteri namanya E. coli Pak. E. coli ya. Karena memang itu sudah jadi patokan. Ya. Jadi kalau ada bakteri itu tidak boleh dikembangkan gitu kan. Bahkan izinnya juga tidak boleh Pak. Karena melalui podcast ini
teman-teman se-Indonesia mudah-mudahan bisa melihat gitu kan, bisa mendengar bahwa ternyata ada bakteri baik juga gitu, yang bisa membawa peradaban ini lebih baik ya Pak. Jadi dijelaskan di surat Al-Baqarah 73 bahwa ada sel yang bisa hidup, ada sel yang sudah hidup itu yang sudah mati bisa hidup kembali atas izin Allah. Nanti kita bareng-bareng bedah Pak tafsirnya. Jadi di dalam ekologi itu ketika diperintah dia bisa melakukan proses dari jahat menjadi baik. Jadi proses buruk menjadi baik gitu ya. Nah, E. coli ini terdapat yang paling banyak di mana sih? Biasanya kan adanya di sapi, Pak ya, di kotoran sapi gitu. Kemudian di tanah dan di badan kita tuh ada E. coli-nya juga. Sekitar 2 dan 3%. Nah, untuk survival ini gini kan, kadang-kadang kan kita sekarang berkeyakinan kan sekarang kita makan gampang kan, ada GoFood, gitu kan, ada Sofi Food, ada apa ya. Apa kabarnya dengan medan tempur Pak yang di Ukraina dan Uni Soviet? Keluar aja udah ketakutan gitu loh orang, udah bunyi senapan gitu kan. Maka biasanya kita basis yang mikroba tadi adalah diambil dari kotoran kita Pak. Diambil dari kotoran kita sendiri. Nah perkara najis dan tidak itu kan kita bahas Pak nanti ke depan. Kenapa? Ya jujur sih, tiap hari kan kita buang kotoran juga di WC gitu kan. Masuk ke spiteng gitu kan. Nah kemudian ada air pompa di sini gitu kan, ke minoma kita gitu kan. Nah setelah masuk ke bumi biasanya dia langsung dinetralisir Pak. Bumi yang menetralisir sendiri. Iya, bumi yang menetralisir. Kajiannya juga ada Pak ya. Jadi nanti kan sudah dicontohkan sebetulnya di beberapa lingkungan kita, seperti halnya kucing buang kotoran dan langsung tutup gitu ya. Kecuali kucing yang makannya sekarang masuk ke rekayasa genetika, kotorannya yang ditutup Pak. Sekarang banyak kan lihat kucing yang kotorannya nggak ditutup banyak ya. Karena dia sudah makan makanan yang mengandung rekayasa genetika. Jadi sudah berubah tabiatnya. Dulu kan kalau kucing mau, dulu kan kucing kan kalau mau BAB kan kerok gitu ya. Iya, udah Kotoran waktu masuk, ya. tutup gitu ya. Kalau kita kasih pasir, Dia tutup dia Iya, pasirnya. sekarang nggak ada kayak gitu. Ada kucing yang ketika BAB Udah tinggal. tinggal gitu kan. Itu pengaruh apa? Pemakanan Pak. Oke. Hasil rekayasa Rekayasa. genetika yang masuk dalam tubuh kucing. Jadi Berlaku juga buat manusia dong. berlaku juga untuk manusia. Manusia kalau sudah terlalu banyak makanan-makanan Rekayasa tadi. rekayasa tadi ya, model GMO tadi, maka akan berubah sifat aslinya gitu. Saling hujat, saling bunuh, saling ya menjelekan gitu kan. Jadi sifat-sifat yang perubahan ini yang mengakibatkan kebudayaan-kebudayaannya jadi berubah gitu. Jadi gini Pak, ini agak sedikit ngeri-ngeri sedap sih. Jadi ini yang pernah saya lakukan Pak, riset Pak di daerah Tulung Agung Pak. Ketika saya disimpan dalam satu tempat yang memang 3-4 bulan itu memang saya dijauhkan dari mana-mana Pak. Bisa hidup nggak gitu. Dulu kan kalau di kebun itu kan BAB-nya nggak ditutup Pak ya. Kalau kita buat lubang ditutup Pak. Nah, setelah seminggu itu kalau di tanah nggak bau masam lah Pak. Kalau di luar pasti bau masam kan, karena ada gasnya kan, ada gas metanya. Kemudian jarak hampir setengah bulan sudah terbentuk cacing-cacing di bawah Pak. Nah cacing itu yang jadi nutrisi Pak. Kemudian kita tanam. Waktu itu saya nanam jagung Pak. Nanam jagung dari kotoran kita Pak. Nanam jagung dan alhamdulillah jagung bisa berbuah baik. Bagus nih. Bagus. Kualitasnya. Iya. Nah saya mau tanya zaman dulu ada pupuk gitu? Nggak ada. belum ketemu. Jadi kita ngitungnya gini, pertanian kita sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan itu beda jauh. Sebelum kemerdekaan Indonesia diuber-uber oleh negara-negara asing karena Pak Indonesia jago bertani. Sampai dengar kan VOC menginvasi Indonesia kan? Karena hasil bumi Indonesia nomor 1 di dunia. Rempah-rempahnya, cengkehnya. That's why. Kenapa setelah kemerdekaan sekarang kita bukan jadi negara agraria Nah, nomor 1? itu yang akan kita bahas bersama bapak-bapak semua di sini. Jadi sebelum kemerdekaan, tetap ya. Lanjut. Lanjut. Oke, jadi sebelum kemerdekaan itu pertanian kita tuh banyak dicari orang. Bapak bayangkan Belanda itu cari kita 2 tahun untuk hanya mencari rempah-rempahnya Indonesia. Pengen tahu sih sehebat apa sih orang Indonesia bertaninya gitu. Termasuk buku-buku kita diambil Pak. Buku-buku catatan orang-orang tua kita, nenek moyang kita tuh diambil, disimpan di perusahaan mereka. Nah kita ini penghasil ilmu, pembuat pupuk terbaik di dunia,
kok sekarang malah berdaya turun gitu loh. Berpatokannya kepada kalau nggak ada pupuk kimia nggak bisa tanam gitu kan. Oke Pak ya, jadi setelah tadi dari kotoran itu kita tutup, kita diamkan Pak. Biasanya kita hitung Pak selama hampir 10-15 hari. Kita masukkan biji benih jagung. Ya, jagung. benih Jagung lah. bibit Kita diamkan Pak. Nah untuk pupuknya biasanya kan di masa tanam itu kan ada 2 fase ya, fase vegetatif dan fase generatif, fase pertumbuhan dan fase pembuahan. Fase vegetatif biasanya itu membutuhkan banyak nitrogen Pak untuk daun. Nah untuk membuat pupuk nitrogennya ambil daun-daun yang ada di sekitar gitu loh Pak. Karena gini, karena tumbuhan yang hidup di sini tidak mungkin dia membutuhkan mikroba atau mol yang ada di luar. Maksudnya yang ada di kota lain, Pak. Dia selalu berteman terhadap mikroba yang ada di Ada sampingnya. sekitar. Iya. Sekitar ya. Maka diambillah daun-daun di sini, Pak. Kemudian difermentasi. Kalau ada madu pakai madu lebih baik. Tapi kalau nggak ada madu, sementara kita kasih gula lah gitu kan. Kalau lagi ada gula Pak, kalau nggak ada gula mungkin kita bisa dari saripati-saripati yang tanaman-tanaman lain kita masukin. Kita fermentasi setelah 7 hari kita semprot-semprotan Pak. Itu sudah nitrogen kita sudah terbentuk, sudah ada di dalam tanaman tadi Pak. Oke Pak ya. Nah sudah tumbuh, kemudian kan banyak cacing nih kalau kita ambil, banyak cacing gitu kan, cacingnya banyak. Nah cacing ini nanti menjadi fase generatif, fase pembuahan. Diambil Pak cacingnya Pak. Kemudian kita diambil, tumbuk, dicampur sama daun-daunan yang tadi kita fermentasi. Iya. Kemudian pada fase generatif, pada saat jagung berbunga gitu Pak ya, kita tembakan pada itu Pak. Tembakin. Maka buahnya biasanya akan lebat daripada tanaman-tanaman yang sebelumnya. Jadi sebetulnya di alam kita sudah tersedia semua. Ya jadi yang katakan tadi bahwa survival nanti kita tes gitu, bisa hidup nggak selama 6 bulan, kita nggak usah kasih apa-apa di TNI bisa. Dengan ilmu ini kita bisa hidup, kita bisa praktek Pak. Suatu saat kita akan diskusi dengan teman-teman Bapak, bagaimana caranya kita melakukan survival Pak ya. Karena gini, kita jangan terlalu bangga nih dengan saat sekarang ini. Apa kabarnya kalau tiba-tiba internet kita dimatikan? betul kan? Kita nggak bisa berkomunikasi Ya, sama sekali. Iya. Kita nggak bisa belanja apa ya, kita nggak bisa ngecek apa-apa. Jadi manual semua. Iya. Yang kedua, di kota kita dikuasain. Kita nggak bisa ngapain. Terbayang ya. Pernah terpikir Kita- Pak ya? Nah akhirnya Pak kita bergeser ke hutan tuh nanti lama-lama bergeser. Nah yang semacam-macam ini kadang-kadang dibilang kita mengada-ngada sinetron ya. Tapi lucunya ketika mengada sinetron pada kenyataannya kita nggak siap apa-apa nanti pada saat kejadian ini benar-benar terjadi Pak ya. Contoh ketika COVID, orang selalu mengupamakan COVID itu adalah hoax gitu ya. Tapi kok yang matinya kan ratusan juta gitu. Jadi kita mitigasi ini harus diambil positifnya gitu. Jadi buat pembekalan kita ke depan bahwa kita akan lebih survive dibandingkan saudara-saudara kita sebelumnya yang lain. Jadi memang ini rencananya memang kita dengan teman-teman dari Gigit Marinir suatu saat kita akan mencoba pertanian purba di sana Pak. Yang dasarnya itu dari mikroba. Nah itu yang perlu diharapin oleh teman-teman dari Brigit Marinir Pak. Ya mungkin harapan apa ya nih Pak Marsudi yang bisa disampaikan ke Mas Deden, ke Numeria yang mudah-mudahan sih kita bisa join progress atau kerjasama. Harapan seperti apa sih Pak Marsudi yang bisa disampaikan ke Pak Deden? Terima kasih Kang Oge. Tadi udah disampaikan dari Kang Deden perihal masalah klaster ya Kang Deden. Nah perjalanan saya di lingkungan komplek atau di komplek instansi saya sendiri sudah ada lahan yang menjadi media untuk penanaman tanaman selama ini untuk ketahanan pangan ya. Itu sudah ada Kang Deden. Nah cuma memang barangkali pengelolaannya yang masih perlu ditingkatkan dan dioptimalisasi juga. Kalau di komplek lingkungan perumahan itu banyak juga lahan-lahan tidur Kang Deden.
Tentang pemanfaatan lahan tidur tadi Pak, supaya lahan tidur yang Ada banyak di- kita iya. temuin di lingkungan perumahan, komplek, RT RW tadi. Iya, benar. Memang benar sekali apa yang dipaparkan Kang Deden tadi. Tentunya ini akan menjadi tantangan buat lingkungan warga juga ataupun kami, teman-teman kami yang ada di instansi Brigif 1 Marinir ke depannya. Nah, yang menarik bagi saya sendiri kan ada media kebun kan gitu, ada kebun, banyak daun-daunan di situ. Nah, saya terbayang apakah nanti kalau sudah jadi klaster pangan ini yang bisa terjadi nih, menjadi nyata ini klaster pangan nanti ke depannya. Nah, itu yang akan menjadi tantangan kami nih. Makanya sangat terdorong dan terinspirasi apa yang sudah dipaparkan oleh Kang Deden perihal dengan kerjasama dengan Numeria dan sekolah alam ya Kang. Nah, itu yang kita sangat dengan senang hati ya. Kang Deden ingin membantu kami nanti ke depannya, ingin bersinergi dengan rekan-rekan Brigif di Brigif 1 Marinir. Itu. Siap. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang akan berkelanjutan. Amin. Ya. Dan hingga akhirnya kita bisa kerjasama untuk coba mewujudkan sebuah peradaban baru di pertanian, terutama di agraria, terutama pertanian dari grassroots, dari lingkungan yang kecil gitu, RT RW, di lingkungan perumahan prajurit, hingga akhirnya nanti biar gaung ini ke masyarakat lebih gede gitu kan Deden ya? Deden mungkin sebelum closing nih ada pesan apa gitu? Ya sebetulnya sih ini menarik ya dari pembicara kita ini. Program ini akan jalan ketika ada nilai rupiahnya gitu. Ada nilai ekonominya. Seperti halnya gini, daun-daun yang jatuh kita jadikan pupuk di dalam suatu tempat, katakanlah pot atau polybag, kemudian kita tanam cabai. Cabai itu usia panennya 90 hari sampai 160 hari ya. Selama 6 bulan itu biasanya minimal buahnya 1 kilogram gitu. Harga cabai tahu sendiri kan? Iya, sekilo udah berapa? Sekilo udah berapa gitu ya? Katakanlah kita buat harganya 50.000 gitu. 50.000 yang cabai setan namanya. Nanti kita ganti Pak, cabai amfibi Pak ya. Sampai amfibi. Setannya dihilangin namanya amfibi, namanya kok setan nih. Nama adalah doa gitu kan. Nah, ketika kita punya 1 pohon cabai, jadi artinya kita punya 1 kilogram cabai gitu. Itu nilai uangnya 50.000 tadi. Apa kabarnya kalau kita punya 1.000 tanaman cabai? Jadi sampah-sampah yang tadi Bapak bilang berserakan di komplek perumahan, di kebun, Di jalan-jalan raya. kita fermentasi, kita busukan, kemudian kita jadikan pupuk organik, gitu kan, menghasilkan tanaman cabai. 1.000 tanaman cabai berarti kita panen 50 juta Pak, 50 selama juta. 6 bulan. Kalau 1.000 tanaman cabai itu butuh lahan berapa sih? Ya, kalau 1.000 paling 200 meter persegi Pak. 200 meter persegi. Nah, kalau misalnya punya 5.000 tanaman cabai, berapa Bayangin kita punya aja, uang? Atau kita punya 10.000 tanaman cabai. Masya Allah, 500 juta. Iya. Artinya apa? Kalau kita punya program, endingnya harus ada duitnya. Kalau nggak ada duit, kalau nggak ada duitnya ngapain? Ya maaf kata nih, sampah nggak beres-beres karena nggak ada duitnya. Benar. Yang mungut sampah yang mungut dapat bayaran, yang buang buang. Nah kalau ada duitnya punya nilainya, yang buang juga jadi sayang gitu. Aku nggak mau buang nih, ini kan buat saya pakai. Jadi duit sendiri deh. Nah ini akan kita bedah pada saat episode berikutnya. Apakah nilai ekonomis dari sampah itu? Sebelum penutupan, Mas Deden, ini apa sih? Boleh juga nih dikasih tahu nih ke teman-teman yang nonton podcast kita nih, Mas Deden. Ini biasanya namanya kita namakan wedang sultan, wedang sehat. Ini rasanya tawar. Ini bahan dasarnya adalah ini madu asli ya. Jadi setelah dibuat seperti ini, kemudian kita akan gunakan pencampuran proses dekomposisi tadi daun-daun yang jatuh Pak. Jadi daun yang jatuh itu kita akan banjir pakai ini. Tentunya kalau lebih cepat kita gunakan kotoran sapi Pak. Ini adalah mikroba Pak.
di dalamnya. Ada mikroba. Mikroorganisme. Bakteri. Nah, ngambilnya dari mana? Prosesnya dari tanah, madu dan beberapa bakteri-bakteri yang ada di sekitar kita. Oke. Ini bisa diminum nggak? Bisa. Bisa. Oleh Manfaat manusia. yang paling Jadi kalau manfaat yang paling sapi itu 3 dimensi. Jadi untuk menstabilkan pH tanah, pH tubuh manusia, binatang, gitu kan. Oke. Jadi kalau manusia kita pH-nya rendah, biasanya cenderung kita punya penyakit asam lambung, diabetes, gitu kan. Setelah minum ini stabil lagi, gulanya, diabetesnya jadi kembali normal lagi. Begitu juga dengan tanah, ketika disiramkan menggunakan mikroba ini, pH tanahnya jadi 3, 4, berangsur normal jadi 6 dan 7. Oke. Manusia tercipta dari sari pari tanah. Dasarnya itu dulu kan. Iya. Surat Al-Mu'minun 12. Jadi ini nanti akan kita share ilmunya Ya. ke teman-teman yang ada di RT, RW, Ya. masuk teman-teman yang ada di Brigif, Marinir, dan teman-teman semua yang ada di Indonesia. Satu lagi nih, Oh iya, siap. Bang. Ma- Nah, ya. ini nih yang masih tanda tanya ini. Penasaran ini. Botolnya dengan isinya nih penasaran Kan ini. itu bukan buat itu. Iya, bukan parfum ini. Kan sebetulnya saya bilang tadi bahwa kegiatan apapun, kalau sudah ada nilai ekonomi, maka kita akan menjadi hobi gitu. Akan menjadi mencintai kegiatan itu. Dari bakteri tadi yang kita rekayasa ini, yang kita buat, kemudian kita campurkan nanti dengan magnesium oil ya, yang dari garam laut itu, yang kita sudah fermentasi juga Pak. Kita bisa semprotkan ini buat sakit gigi. Kita bisa ke mata, buat mata-mata yang Agak- katarak, Iya. Oh. plus min gitu, iritasi. Kita buat rambut supaya rambutnya nggak beruban. Oh, pantas nggak berubah dia. Kita bisa buat muka gitu supaya lembab, awet muda. Dan lebih asik lagi, ketika kita ke tanaman, kita semprotkan ke tanaman Pak. Maka akan Manfaatnya banyak ya. iya. Ya, Dan oke. ketika ini, makanya saya bilang tadi survivalnya teman-teman di Marinir, di hutan nggak ada obat mah, kita minum. Artinya apa? Satu untuk semua Pak. Satu untuk semua. Untuk semua. Dan hanya ada luar di biasa. Numeria. Di Numeria. Jarangnya di Numeria di sini nih. Carinya akan di Numeria. Numeria. Ya. Numeria. Teman-teman, Penutup dari Bapak. oh, oke. Pak Marsudi, Siap. sebelum kita tutup nih Ya, apa, Pak. program podcast kita yang pertama, Pak Marsudi silakan bikin pesen-pesen lah. Siapa tahu nanti bukan hanya di Brigif Marinir yang tertarik untuk apa? Untuk kerjasama dengan Numeria, tapi juga ke teman-teman di angkatan lain gitu, Mas TNI yang lain. Gimana, Mas? Untuk sahabat Numeria, sahabat Marinir di seluruh Nusantara, tetap semangat, bermanfaat untuk orang lain, tetap berjuang untuk keluarga, gembira dalam keluarga, gembira dalam lingkungan, dan gembira dalam organisasi. Mantap. Maju terus Numeria, Terima luar kasih. biasa. Gitu teman-teman yang mendengarkan dan melihat podcast ini, nah, mudah-mudahan perbincangan kita hari ini bisa menjadi trigger buat teman-teman untuk belajar, karena buat kita adalah suatu hal yang penting kalau kita mengetahui tentang kehidupan, terutama tentang pertumbuhan, tentang agraria yang nantinya juga akan menjadi kebanggaan bangsa kita. Kalau teman-teman ingin terus belajar lagi tentang Numeria yang akan mengupdate sebuah ilmu tentang agraria, teman-teman harus terus saksikan podcast kita ya. Podcast kita insya Allah akan Berkelanjutan. Iya, berkelanjutan. Bukan hanya ini aja, tapi berkelanjutan. Dan insya Allah setiap Jumat akan kita post di channelnya Numeria, yaitu @numeria.semesta. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ada di sini